Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak apa. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan saya Cynthia Diva Cornelia Giovanni, mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bengkulu dengan NPM F1G021006. Nah, saya di sini juga merupakan peserta dari PPLF, yaitu Primary Pharmaceutical Leader Forum, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022 sampai 20 November 2022, yang dilaksanakan 2 hari, yaitu pada hari pertama dilaksanakan secara online dan pada hari kedua dilaksanakan secara offline. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview kembali apa saja sih yang didapatkan pada saat kegiatan PPLF kemarin. Baiklah, langsung saja teman-teman. Jadi sebelum kita masuk dan mereview kembali apa saja materi yang didapatkan, apa saja yang sudah kita pelajari selama mengikuti PPLF kemarin, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu PPLF. Nah, jadi teman-teman, PPLF itu yaitu Primary Pharmaceutical Leader Forum, di mana merupakan suatu kegiatan latihan kepemimpinan tingkat pertama yang dilakukan selingkup universitas. Nah, di sini Program Studi S1 Farmasi Universitas Bengkulu telah melakukan kegiatan PPLF, di mana pada hari pertama itu dilakukan secara online. Nah, tentu saja pada hari pertama itu terdapat ada 3 pemateri hebat yang telah menyampaikan banyak sekali ilmu dan materi kepada kami. Pada materi yang pertama yaitu disampaikan oleh Apoteker Edwin Daru Anggara, MSc MPH, yaitu dengan materi yang berjudul 10 Star Pharmacist to be Good Pharmacist. Nah, apa saja sih teman-teman 10 star tersebut yang harus dimiliki seorang farmasis agar menjadi farmasis yang baik? Nah, jadi yang pertama itu ada caregiver. Caregiver ini merupakan poin terpenting sih menurut saya, karena seorang farmasis tentu saja akan memberikan edukasi melayani seorang pasien terutama dalam pengobatan atau obat-obatan. Nah, yang kedua ada decision maker. Ketiga ada komunikator. Keempat ada teacher. Seperti yang kita ketahui banyak sekali farmasis yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu menjadi seorang dosen. Yang ketiga berikutnya ada manager. Berikutnya lagi ada lifelong learner, yaitu seorang farmasis akan terus-terusan belajar sampai kapanpun, bukan hanya pada saat kuliah ataupun di bangku sekolah. Nah, berikutnya ada research. Terus ada entrepreneur. Nah, di sini entrepreneur, seorang farmasis juga bisa menjadi seorang entrepreneur, yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, terus membuat sebuah produk yang bermanfaat dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup untuk materi pertama. Berikutnya yaitu materi kedua yang disampaikan oleh Kak Agam Anggwaluki, yaitu Korwil Sumatera II pada periode 2022 sampai 2024. Nah, apa sih materi yang disampaikan oleh Kak Agam ini? Nah, jadi teman-teman, materi yang disampaikan oleh Kak Agam ini yaitu keismafarsian. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang keismafarsian atau ismafarsi, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit bagaimana sih ismafarsi ini bisa terbentuk. Nah, jadi teman-teman, ismafarsi ini bisa terbentuk karena adanya keresahan dari 2 universitas, yaitu ITB dan UGM. Nah, mengapa sih dibentuk? Nah, jadi kedua universitas ini mencari cara untuk memecahkan sebuah masalah dan keresahan yang ada, yaitu dengan mendirikan atau menjalin komunikasi untuk memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan sebuah organisasi, yaitu ismafarsi ini. Nah, berikutnya masih dalam sejarah ismafarsi. Pertama-tama, ismafarsi ini bukan bernama ismafarsi, tetapi bernama yaitu Mafasi, yaitu mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Nah, Mafasi ini dibentuk pada tanggal 22 Desember 1955, yaitu di Kaliurung, Yogyakarta. Nah, namun pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 1981, Mafarsi ini berubah nama kembali, yaitu dengan Ismafarsi, di mana Ismafarsi itu kepanjangannya Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, yang didirikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pada saat ini Ismafarsi ini telah berusia 65 tahun. Wah, sudah lama sekali ya teman-teman. Oke,
Nah, berikutnya kita akan masuk apa sih ISMA Farsi? Pasti teman-teman bertanya-tanya apa sih ISMA Farsi itu? Nah, jadi teman-teman, ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia ini merupakan suatu ada organisasi yang berbentuk konfederasi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dan institusi farmasi di seluruh Indonesia. Nah, tujuannya dari ISMA Farsi ini yaitu untuk menyatukan opini dan menjadi suatu ajang silaturahmi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Nah, di dalam ISMA Farsi itu juga terdapat sebuah acuan teman-teman, yaitu ada AD, ART, GBHO, dan SOP. Nah, AD sendiri yaitu merupakan anggaran dasar, terus ART itu adalah anggaran rumah tangga, lalu GBHO ada garis besar haluan organisasi, dan SOP standar operasional pelaksanaan. Nah, untuk masuk ke ISMA Farsi ini juga terdapat syarat-syaratnya loh teman-teman, dimana yaitu untuk menjadi sekjen dan BP dari ISMA Farsi ini harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama harus lulus IPLF, terus harus mengikuti 2 event nasional, dan harus memahami sebuah konstitusi, dan yang terakhir itu berasal dari anggota penuh. Lalu kalau mau jadi SA nasional gimana? Nah, tentu saja terdapat persyaratan juga, di mana yaitu persyaratannya harus lulus RPLF, terus harus mengikuti 1 event nasional, lalu harus memahami konstitusi, dan harus berasal menjadi anggota penuh dari ISMA Farsi. Lalu yang terakhir ada Korwil. Nah, untuk menjadi Korwil juga harus memenuhi syarat. Yang pertama itu harus lulus RPLF, harus mengikuti 1 event nasional, lalu harus memahami konstitusi dan berasal dari anggota penuh. Nah, ISMA Farsi ini teman-teman terbagi menjadi beberapa wilayah. Tentu saja Indonesia kan wilayah yang besar. Maka dari itu ISMA Farsi terbagi menjadi 8 wilayah. Yang pertama itu ada Sumatera 1, lalu ada Sumatera 2, ada Jabodelatah, ada Bata Rajatim, lalu ada Joglo Sepur, ada Priangan, lalu ada Kalimantan, dan ada Intim. Nah, di mana ISMA Farsi atau Himpunan Mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bengkulu itu termasuk ke dalam bagian dari ISMA Farsi Sumatera 2. Lalu, apa saja sih Kak? Ada nggak sih event-event yang diikutin oleh ISMA Farsi ini? Jadi, ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu ada event nasional, diantaranya ada MUNAS, yaitu Musyawarah Nasional, ada Pramunas, ada Rakernas, dan ada PIMFI RTT. Dan ada juga, tidak kalah teman-teman, event-event wilayahnya. Diantaranya ada Muswil atau Musyawarah Wilayah, ada Rakerwil, Rapat Kerja Wilayah, ada Rakorwil, ada PPLF seperti yang kita ikutin sekarang, yaitu Primary Pharmaceutical Leader Forum, terus ada RPLF, dan ada IPLF. Aduh, sudah banyak sekali ya teman-teman, padahal baru 2 materi yang kita dapatkan di PPLF kemarin. Nah, lalu berikutnya ada materi ketiga, yaitu yang disampaikan oleh Kak Nadiatul Aulia Zahara Rizky, yaitu tentang IPSF. Nah, pasti kalian bertanya-tanya juga kan, apa sih IPSF? Tadi ISMA Farsi, sekarang IPSF. Nah, jadi teman-teman, IPSF ini merupakan International Pharmaceutical Student Federation. Nah, merupakan suatu organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi di seluruh dunia. Nah, tujuannya dari organisasi ini yaitu untuk mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi pendidikan, jaringan dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional dari farmasi. Nah, kapan sih IPSF ini dibentuk? Jadi IPSF ini dibentuk teman-teman di London pada tahun 1949 oleh 8 negara. Nah, IPSF ini juga memiliki kesekretariatan yang berdiri di The Hague, Belanda, dan tergabung dengan kantor FIP. Nah, adapun teman-teman regional office dari IPSF ini yaitu yang pertama ada PARO, ada Euro, ada AFRO, ada EMPRO, dan ada APRO. Nah, di IPSF ini ISMA Farsi itu menjadi full member dari IPSF pada tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Nah, ISMA Farsi ini telah memiliki hak suara penuh di IPSF dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan IPSF. Nah, teman-teman, berikutnya yaitu ada Student Exchange Program atau SEP. Nah, di mana SEP ini merupakan suatu program pertukaran pelajar yang diadakan oleh IPSF. Nah, SEP ini diadakan 2 periode, yaitu ada periode winter dan periode summer. Di mana pada periode winter itu dilakukan pada November sampai Maret, dan periode summer yaitu Juni sampai September.
Nah, SOP ini juga ada berbagai macam, di antaranya itu ada di bidang industri, ada di bidang hospital, ada di bidang research, dan ada di bidang community farmasi. Mungkin cukup dulu teman-teman untuk materi hari pertama kita, karena sudah sangat panjang sekali, dimana pada materi kedua juga akan ada terdapat 3 materi yang juga mungkin akan sangat panjang. Berikutnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, baiklah teman-teman, jadi telah banyak sekali tadi penjelasan dan review tentang apa saja sih yang didapatkan, materi apa saja sih yang didapatkan pada PPLF hari pertama. Nah, tak kalah juga pada PPLF hari kedua yang dilakukan secara offline, itu terdapat juga 3 materi, di mana materi ini disampaikan oleh orang-orang hebat, yang dimana materi pertama itu mengenai tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi, yang telah dibawakan atau disampaikan oleh Kak Agung Royhan sebagai Wakil Presiden BEM Universitas Bengkulu. Nah, di mana kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan atau kekuatan seseorang guna mempengaruhi orang lain. Nah, jadi teman-teman perlu digarisbawahi bagian mempengaruhi orang lain. Nah, jadi kepemimpinan itu tentu saja harus dapat mempengaruhi orang lain. Nah, di mana juga pemimpin merupakan orang yang mampu atau memiliki kepercayaan dalam mengemban sebuah amanah. Adapun unsur-unsur dalam kepemimpinan yang harus dimiliki, yang pertama yaitu harus adanya pemimpin, harus adanya yang dipimpin, dan harus adanya tujuan dari kepemimpinan tersebut, yaitu sebuah interaksi atau kegiatan. Nah, kemarin ada juga sebuah kalimat atau quotes yang disampaikan oleh Kak Royhan atau Kak Agung ini, yaitu leadership is influence, nothing more, nothing less. Nah, seperti yang setelah saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam kepemimpinan itu kita harus mampu mempengaruhi orang lain, dimana leadership is influence itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pemimpin, diantaranya yaitu harus adanya loyalitas, harus adanya edukasi kepada anggotanya, terus harus menjadi penasehat kepada anggota-anggotanya, dan harus memiliki jiwa disiplin. Nah, adapun juga fungsi dari kepemimpinan tersebut, di mana kepemimpinan tersebut dapat berfungsi menjadi sebagai komunikator, dapat melakukan komunikasi 2 arah dalam menyelesaikan masalah, dapat melibatkan anggota dalam mengambil keputusan, serta dapat merencanakan atau membuat sebuah planning yang baik, serta dapat mengendalikan organisasi tersebut. Nah, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, karena masih banyak sekali, masih ada 2 materi lagi. Mungkin ini yang terakhir pada materi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan, yaitu bagaimana sih cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, setelah dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Rehan kemarin, saya menangkap ada beberapa cara agar menjadi seorang pemimpin yang baik. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus menjadi role model yang baik dulu untuk anggota kita. Yang kemudian berikutnya harus menjadi pemimpin, bukan seorang bos, dimana kita harus mengayomi anggota kita, bukan hanya menyuruh ataupun memerintah. Nah, yang ketiga harus pandai mengelola emosi, dimana seorang pemimpin tidak boleh mudah emosi, karena itu akan sangat tidak baik untuk menjadi contoh anggotanya. Nah, yang kedua harus berani mengakui kesalahan. Yang berikutnya harus menjadi pendengar yang baik untuk anggotanya, dan harus terus mengasah kemampuan secara intens. Oke, baiklah, mungkin itu saja pada materi kepemimpinan. Berikutnya materi yang kedua yaitu tentang teknik persidangan. Mungkin ini akan sangat sedikit saja saya review kembali teman-teman, karena untuk teknik persidangan ini jika hanya disampaikan tanpa melihat sebuah contoh atau dipraktekkan secara langsung, mungkin kita tidak akan paham. Jadi materi yang kedua itu tentang persidangan, di mana materi ini disampaikan oleh Kak Akbar Gunawan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu kan apa itu sidang dan persidangan. Jadi sidang itu merupakan suatu pertemuan dan perkumpulan secara formal guna memutuskan suatu perkara. Di mana dalam persidangan itu terbagi menjadi beberapa jenis persidangan. Yang pertama yaitu sidang pleno. Sidang pleno ini biasanya dihadiri oleh seluruh anggota, yang terdiri dari ada presidium 1, presidium 2, presidium 3. Nah, yang berikutnya ada sidang komisi. Nah, sidang komisi ini merupakan sidang di bawah dari sidang pleno, yaitu hanya terdiri dari beberapa orang yang membahas suatu masalah yang spesifik. Seperti contohnya ada GBHO, ada GBHK, dan lain sebagainya. Nah, sidang yang terakhir ini sidang yang cukup besar, yang sangat besar, yaitu sidang paripurna. Nah, sidang paripurna ini bertujuan untuk menetapkan atau mengesahkan suatu perkara atau peraturan. Nah,
kemarin juga telah dibahas bahwasanya sidang itu memiliki 2 sifat, teman-teman. Yang pertama ada sifat sidang terbuka untuk umum dan sidang yang tertutup untuk umum. Adapun ini yang harus sangat-sangat kita ketahui, dalam persidangan itu ada beberapa perangkat. Di antaranya di dalam sidang itu harus adanya presidium sidang. Yang kedua ada peserta sidang, ada palu sidang, dan yang terakhir harus adanya materi sidang. Tanpa adanya 4 poin ini, persidangan tidak boleh dilakukan. Mungkin satu lagi yang akan saya review kembali mengenai tentang persidangan, yaitu adanya ketukan palu pada persidangan, di mana pada sekali ketukan itu menandakan yaitu peninjauan kembali atau pergantian pemimpin sidang dan pengumpulan kesepakatan. Terus apabila ada 2 kali ketukan palu pada persidangan, yaitu menandakan adanya skorsing, untuk mencabut skorsing, untuk pending dan mencabut pending. Terus 3 kalinya ketukan palu pada persidangan, yaitu menandakan sidang telah dibuka. Yang kedua yaitu mengesahkan keputusan final, dan yang ketiga menutup sidang. Nah, apabila ada lebih dari 3 ketukan, yaitu dilakukan untuk mengkondisikan sidang apabila terjadi kerisauan. Lanjut, berikutnya adapun alur dalam persidangan, yaitu mungkin ini alur singkatnya saja, di mana pertama yaitu penyerahan palu sidang kepada presidium sidang. Lalu berikutnya ada pembukaan sidang oleh presidium sidang. Yang berikutnya ada pembahasan materi, terus ada penetapan keputusan, dan terakhir yaitu penutupan sidang. Baiklah, mungkin sudah sangat banyak sekali teman-teman materi tentang persidangan, kepemimpinan. Nah, ini materi yang sangat penting dan menurut saya luar biasa sekali yang saya dapatkan pada kegiatan PPLF kemarin, di mana materi yang terakhir ini sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat masuk dan menyentuh hati saya, yaitu materi tentang pengembangan potensi diri, terutama potensi diri seorang mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, materi yang ketiga ini sangat luar biasa sekali disampaikan oleh pemateri hebat kita, yaitu Apoteker Nur Hidayati Aiban ME. Nah, Apoteker Nur Hidayati ini merupakan Ketua IAI Provinsi Bengkulu pada periode 2018 sampai 2022 tadi. Nah, apa saja sih yang telah disampaikan dan yang telah dipaparkan oleh Apoteker Nur ini? Jadi teman-teman, banyak sekali. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat, akan saya review secara singkat saja, di mana ada beberapa konsep diri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, itu konsep diri ini akan dipengaruhi besar oleh agama dan kepercayaan. Lalu ada harapan orang tua. Nah, poin kedua ini merupakan poin yang mungkin seluruh orang, khususnya kita sebagai mahasiswa, pasti merasakan dampak dari poin kedua ini, yaitu harapan orang tua. Yang berikutnya ada keadaan fisik seseorang, ada sikap anggota keluarga, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja untuk mengembangkan diri, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa sih diri kita, apa sih kita ini. Nah, jadi teman-teman, di sini juga saya mengutip bahwasanya kita harus mengetahui dulu, harus menyadari diri kita dulu, dimana kesadaran diri itu merupakan suatu kemampuan bagaimana kita mengetahui diri kita, perasaan kita, mengapa perasaan ini demikian, serta pengaruh perilaku serta terhadap orang lain. Terus yang kedua, dalam pengembangan diri juga, selain dari kesadaran diri, juga dipengaruhi oleh eksertivensi ketegasan, di mana kita itu harus melakukan atau memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan kita dengan jelas, di mana pemikiran dan perasaan kita ini harus sinkron. Misalkan ini di hati saya tidak suka dengan itu, namun otak saya terus memaksakan untuk menyukai itu. Nah, kita harus memiliki ketegasan untuk mengeksertivensikan perasaan itu, di mana perasaan dan pikiran itu harus sinkron. Terus yang berikutnya ada kemandirian sikap, di mana yang berikutnya juga ada menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan salah satu poin yang cukup penting, di mana masih banyak sekali orang-orang di luar sana, jangankan orang di luar sana, namun di lingkup kecil lingkungan kita, tentu saja masih banyak orang-orang yang belum menghargai diri sendiri, dimana kita harusnya menghargai apapun yang ada di diri kita, baik kelebihan dan kekurangan. Berikutnya ada aktualisasi diri, yaitu kemampuan untuk merealisasikan diri sendiri. Berikutnya ada pengembangan potensi diri, yaitu suatu usaha atau proses yang terus-menerus ke arah yang lebih baik tentunya, dimana
Di dalam pengembangan potensi diri ini terdapat ada 5 unsur kecerdasan emosi yang ada pada diri kita, dimana yaitu yang pertama ada kesadaran diri, seperti tadi ada kesadaran diri, terus ada pengaturan diri, ada motivasi. Ini yang terpenting, harus adanya motivasi. Kita setiap orang itu harus memiliki motivasi. Berikutnya ada keterampilan sosial dan empati. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya belum bisa menyampaikan dengan baik tentang materi ketiga ini, namun di balik itu saya dengan sangat benar-benar merasakan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Nur kemarin, dimana materi kemarin sudah sangat-sangat membuka pikiran saya tentang diri, terutama diri sendiri, dimana teman-teman kita harus sangat-sangat menghargai diri kita sendiri, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang kita miliki, dan jangan pernah menjadikan kekurangan yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang akan terus larut dan larut untuk kita pikirkan, kita masalahkan, dimana harusnya kekurangan yang ada pada diri kita ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita menjadi lebih baik lagi, dimana kekurangan itu akan menjadi kelebihan kita, dan kelebihan kita itu akan menjadi kelebihan yang lebih dari diri kita. Mungkin ada satu lagi, kemarin Bu Nur juga memberikan sebuah quotes yang menurut saya ini benar-benar adanya, yaitu dimana quotesnya berbunyi, saya adalah apa yang saya pikirkan. Nah, jadi teman-teman, asumsi perspektif negatif yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi diri kita, dimana apabila kita berpikir bahwa kita, wah aku pasti mampu melakukan ini, wah aku pasti bisa menjadi baik, aku pasti bisa berubah, aku pasti bisa, lain dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh diri kita. Apabila pikiran kita berpikir kita bisa, kita mampu, insya Allah kita pasti akan benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi. Mungkin ini saja review materi yang telah saya dapatkan dari kegiatan PPLF kemarin. Terakhir, tetap saja saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mensyukuri apapun yang telah kita miliki, apapun yang terjadi pada diri kita, dimana sesungguhnya hal-hal yang terjadi tersebut pasti akan memiliki manfaat atau memiliki hikmah yang baik setelah terjadinya. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya memohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin ini sudah terlalu banyak, sudah terlalu panjang teman-teman. Saya berharap bahwasanya semoga PPLF kemarin, acara yang telah kita ikuti, dapat menjadi awal mula kita menjadi orang yang lebih baik, mahasiswa yang lebih baik lagi, yang dapat bermanfaat untuk lingkungan kita, bermanfaat untuk diri kita, dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apapun yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi amal ibadah untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.